tuh kalian, ibu nggak akan tahu kalian aktif atau enggak. Di rekaman itu jelas yang aktif siapa, yang tidak siapa, yang membuka kamera siapa, yang tidak membuka kamera siapa. Ayolah, kecuali kalian terkendala ya. Terkendala tuh kan jadi penyemangat, lihat kalian tuh gelis-gelis, rapi-rapi, anak SMA 6 teh atau oke, gareli, sararapi, rarajin. Ya, oke. Nah, Irsan akhirnya buka kamera. Yuk. Kevin. Amelia Putri, masih. Oke, baik. Kita akan mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih 12 IPS 1. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu semangat menjalani aktivitas kita sehari-hari ya. Ikhlaskan bahwa kita kembali di PJJ ya, kembali di PJJ. Yang jelas yang namanya belajar itu seperti Coca-Cola, dimanapun kapanpun kita selalu bisa belajar dengan teknik dan moda seperti apapun ya, dan dari siapapun kita bisa belajar. Oke? Jadi ikhlaskan itu, luaskan hati kalian, ikhlaskan hati kalian, luaskan pikiran ya. Open your mind, open your eyes, and open your heart ya. Oke, gimana pun kita bisa, dengan cara apapun kalian akan menjadi anak-anak yang sukses besok ya. Baik, nah statistik Ibu sudah banyak sekali di 12 IPS 1 ini mengajak kalian belajar tentang statistik, mulai dari bagaimana menyajikan data statistik. Waktu itu Ibu berikan ini ya, kemudian ada beberapa video untuk mengantarkan kalian bagaimana menyajikan statistik dalam bentuk yang ini, dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang namanya menyajikan data tidak hanya dalam bentuk tabel, bisa juga dalam bentuk histogram, poligon, dan ogif. Ya kan? Histogram, poligon, dan ogif. Kita ke sini dulu. Oke. Kalian masih ingat gak yang menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ini? Ada berapa banyak cara? Atau ada langkah apa saja untuk membuat tabel distribusi frekuensi? Apa saja di video ini kalian sudah ikutin? Apa saja? Banyak kelas. Banyak kelas, betul. Banyaknya kelas kalian harus cari. Terus apa lagi? Panjang kelas. Panjang kelas. Banyak kelas. Oke, banyak kelas, panjang kelas. Oke, ini ya langkah-langkah dari video ini kalian sudah simpulkan di sini. Jadi yang pertama harus tahu banyaknya data. Lalu urutkan data dari yang terkecil ke data yang terbesar, ya kan? Oke, terus menentukan banyak kelas teh apa rumusnya? Menentukan banyak kelas teh apa rumusnya? K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Oke, betul. Jangan lupa itu sebentar. Jadi banyak kelas ditentukan. Ini kita sudah bicara, kalian di SMA ini sudah bicara data majemuk. Data majemuk teh data yang apa? Data majemuk bukan data tunggal. Masih ingat gak di SD dan di SMP itu sudah pernah belajar tentang mencari rata-rata, mencari modus, mencari median. Masih ingat?
Ingat. Oke, dan datanya itu kan nggak banyak ya nggak? Masih berupa data tunggal. Betul? Datanya masih data tunggal. Jadi ada data tunggal. Nah, kemarin waktu di sini sudah dicontohkan data tunggal itu seperti apa. Data majemuk. Nah, karena yang kita pelajari di SMA ini sudah berkembang menjadi data majemuk, maka di awal ketika belajar menyajikan data itu, kita sudah disuguhkan dengan data majemuk. Oleh karena itu, langkah pertama menyajikan datanya adalah membuatnya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi. Seperti itu. Ya, oke, menyajikan datanya. Dulu kalau di SMP itu datanya masih tunggal, jadi hanya 6 data, 10 data, misalkan kan kayak gitu. Terus dicari rata-ratanya. Nah, biasanya kalau data tunggal itu misalkan ada data nilai 7, 8, 6, dari 6 orang siswa misalkan. 5 gini ya. Data nilainya seperti ini. Lalu ditanya rata-ratanya gimana kalian menentukan rata-rata dari data tunggal ini? Gimana ya? Kalau datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 siswa. Nilainya tuh seperti ini, misalkan nilai ujiannya 7, 8, 6, 6, 5. Kalau ditanya rata-ratanya gimana cara kalian mencarinya? Ditambah terus Jumlah data dibagi banyak data. Oke, jadi datanya dijumlahkan ya. Oke, si 6-nya ada 2, boleh nggak Ibu pakainya 2 kali 6? Boleh, oke. Terus dibagi berapa ini? 5. Iya, banyak data. Banyak datanya ada 5. Maka ini akan menjadi berapa, ayo? 7 tambah 8. 15 tambah 2 kali 6. 28 ya, Bu. 15 tambah 27, 12. Bu. 7. 27 tambah 5 berapa? 32. 32. 32. Oke, berarti 32 dibagi 5 ya. Berapa 32 dibagi 5 teh? 6,4. 6,4. Jadi rata-ratanya adalah 6,4. Jadi rata-rata nilai dari kelima siswa ini adalah 6,4. Selain itu kalian juga bisa menentukan modus. Modus dari data ini berapa? 6. Apa itu? Data yang paling banyak Muncul. Data yang sering muncul. Ya, data yang sering muncul atau data yang banyak muncul. Oke, terus bagaimana dengan median? Data yang di tengah. Data yang di tengah. Tengahnya? 6. 6. Yakin 6? Di tengah harus diurutkan dulu. Hati-hati, harus diurutkan dulu apa? Dari kecil ke besar. Itu kan? Ya enggak? Oke. Ya. Ini Ya, kebetulan ganjil, berarti sudah ketahuan. Mediannya adalah 6. 6. Oke, gitu. Terus apa lagi yang bisa kalian tentukan dari sini? Sudah tahu tentang kuartil? Kuartil sudah tahu belum? Sudah tahu belum kuartil? Belum, oke. Nah, kita di data tunggal dulu ya, supaya di majemuknya kalian nanti lebih paham. Kuartil adalah bilangan yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Menjadi 4 bagian yang sama. Jadi, si data ini kita bagi 4. Kalau bagi 4, di manakah letak si kuartil menurut kalian? Kalau dibagi 4 berarti si kuartil ini ada 3. Ada yang disebut dengan kuartil 1, kuartil 2, dan ada yang disebut dengan kuartil 3. Kuartil 1 disebut juga kuartil bawah.
Kuartil 2 disebut juga kuartil tengah dan kuartil 3 disebut juga kuartil atas. Oke, kira-kira kalau data ini dibagi 4 bagian yang sama, apa dulu yang bisa kita tentukan? Q1, Q2, Q3. Q2. Q2, berapakah Q2-nya? Ada di 6. manakah Q2-nya? 6. Jadinya Ya, 6. ternyata karena dia ganjil ya, di sini adalah Q2-nya. Jadi Q2-nya itu sama dengan data yang di tengah, sehingga Q2-nya adalah 6. Lalu bagaimana dengan Q1-nya? 6. 6. Mengapa 6? Soalnya Q1 cuma dari awal sampai Q2 doang. Oke, dari awal sampai Q2 doang. Seperti Iya. itu, yang lain gimana? 5,5 bukan, Bu? 5,5. Oke, mengapa 5,5? Soalnya itu kan di antara 5 sama 6, Bu. Di antara 5 sampai 6 ini? Iya, Bu, kuartil 1-nya. Oke. Biar Mengapa? dibagi jadi sama semua. Oke. Ada yang bilang, ini katanya kuartil 1 di antara 5 dan 6 ini. Kuartil 3 berarti ada di mana? Antara 7 8. Antara 7 sama 8. Di antara 7 dan 8. Betul seperti itu. Coba cek. Apakah, nah kalau dibagi, kalau si kuartil ini membagi 4, berarti ini ada di seperempatnya data. Q1 itu ada di seperempatnya data. Q2 ada di setengahnya data. Dan Q3 ada di 3/4-nya data. Oke, coba kita tuliskan lagi. Ada 5, 6, 7, 8. Oke. Di tengah-tengahnya yang ini. Berarti seperempatnya ada di mana? Tengah-tengahnya yang ini ya. Oke, ini si Q2. Oke. Seperempatnya apakah betul ada di sini Q1-nya dan ini Q2-nya? Ataukah tadi ada yang menyebutkan Q1-nya adalah ini dan Q2-nya adalah Q3-nya adalah ini. Gimana? Seperempat data. 6. Bener ya? Q1-nya 6 atau 5,5. Q3-nya 7 atau 7,5. Q1-nya apakah Q1-nya ini atau di antara ini? Q3-nya ini atau di antara ini? Ini di antara ya, Bu. Kenapa? Enggak, Bu. Ingat Q1 ada di seperempatnya data. Oke. Q2 ada di seperduanya data. Dan Q3 ada di 3/4-nya data. Atau ini di seperempat, di 2/4, di 3/4. Jadi patokannya seperti ini. Letak. Jadi yang paling menentukan kuartil itu letaknya dulu. Tentukan dulu letaknya. Oke. Letaknya dulu. Q1 itu, nah, di seperempatnya data. Nah, kalau kita misalkan data ini, Q2 itu di 2/4-nya data. Q3 itu di 3/4-nya data. Oke. Oke, di manakah letak si Q1, di manakah letak si Q2, di manakah letak si Q3. Makanya kan di yang majemuk di sini ya, di sheet yang tentang mengolah data. Itu Ibu berikan di sini. Nah, di majemuk nih, secara umum kuartil itu KII. KII itu indeksnya. Indeksnya ya.
artinya ketika I-nya diganti 1 berarti kuartil 1 yang kalian cari, ketika I-nya diganti 2 berarti kuartil 2, ketika I-nya 3 berarti kuartil 3, seperti itu. Di sini nih, bekerjanya dari sini dulu, dari letaknya dulu, letaknya ada di mana. Kalau ini 1 berarti, kalau yang dicari Q1 berarti ada di 1/4-nya data. Berapakah datanya? Datanya ada berapa? 1/4 data itu ada di mana? Gitu. Kalau Q2 yang kalian cari berarti 2/4. Kalau Q2 itu biasanya tidak terlalu sulit. Mengapa? 1, ketika data tunggal udah jelas kita menentukan tengahnya mudah ya. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga Q2 itu. Dan yang berikutnya Q2 itu lebih mudah, mengapa? Karena dia itu berarti letaknya akan sama dengan median. Ya enggak? Letaknya akan sama dengan median. Nah, median kan ini ya. Seperti itu. Nah, jadi di sini kuncinya, tentukan dulu letaknya. Kalau letaknya sudah tahu, maka kita bisa tahu itu ada di kelas mana. Kelas mana barulah bisa menentukan tepi bawahnya, gitu ya. Ini di data majemuk. Sekarang kita simpel-simpelan dulu. Kalau di data tunggal, jadi gimana ini? Gimana nih? Q1-nya 6, Bu. Oke, Q1-nya 6. Terus? Q3-nya Oke, terus ketiganya? 7. Jadi kalau datanya ganjil seperti ini sangat mudah ya. Kalau datanya ganjil ini, jadi Q1-nya adalah 6, Q2-nya adalah 6, 6 yang ini, 6 yang ini, lalu Q3-nya adalah 7. Seperti itu. Jadi di 1/4 data, di 2/4 data, dan di 3/4 data. Lain halnya kalau genap. Nah, kalau genap bisa jadi di antara dua data. Jadi sekali lagi bahwa si kuartil itu bukan datanya, ya, adalah bilangan yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Tetapi bisa jadi di kasus seperti ini si kuartil itu adalah sama dengan data tersebut. Seperti itu ya. Baik, itu kuartil, lalu misalkan kuartil desil, persentil. Nah, kalau ini nggak akan punya, kalau ini kita sulit menentukan desil persentilnya ya, karena datanya tunggal, datanya sedikit gitu. Terus ada apa lagi? Ada apa lagi ini? Karena saya lihat dulu ya di beberapa UN itu kalau masalah ini nih, yang Ibu sudah berikan yang ini ya, yang ukuran penyebaran data. Jadi kalau yang di tadi rata-rata, median, modus, dan seterusnya itu adalah ukuran pemusatan data. Nah, ini adalah ukuran penyebaran data. Ada simpangan rata-rata, ada simpangan baku, dan varians ya, atau ragam atau varian. Nah, simpangan rata-rata itu bisa kalian cari dari nilai mutlak data dikurangi rata-ratanya dibagi jumlah data. Jadi kalau di data tunggal yang paling utama kalian sudah tahu rata-ratanya dulu. Oke, rata-ratanya tadi adalah berapa? 6,4 ya. Rata-ratanya 6,4. Oke. Lalu si SR, simpangan dari rata-rata ini adalah sigma itu jumlah dari XI data kesekian dikurangi X bar, sigma dari nilai mutlak. Nilai mutlak tahu artinya? Nilai mutlak tahu gak artinya? Dibagi N. Ini nih tanda kurung, ini sigma. Nih ya, di sini kan, di latihan ukuran penyebaran nih, SR sama dengan 1/N kali sigma dari FI kalikan nilai mutlak XI dikurangi X bar. Ini simpangan rata-rata untuk data berkelompok.
Seperti itu. Nah, sekarang bicara data tunggal, cukup sederhana ini, sigma. Sigma itu artinya apa? Jumlah. Jumlah, betul. Yang kurung dengan kurung lurus ini namanya adalah nilai mutlak. Mutlak itu apa? Didefinisikan positif ya Bu. Oke, betul. Ya. Nah, itu sebenarnya harusnya sudah kalian pelajari di matematika wajib kelas 10. Matematika wajib kelas 10 pelajaran pertama itu tentang nilai mutlak ya. Baik. Nah, XI itu adalah datanya. Coba Ibu ulang lagi. Tadi datanya adalah 56678 ya. Sorry, salah, malah maju. 56678. Oke. Jadi datanya adalah ini 5 6, 7, 8. Jadi simpangan rata-ratanya itu kalian cari dari nilai mutlak 5 dikurangi rata-rata 6,4. Sigma ini adalah jumlahnya, berarti ditambah data kedua. Data kedua adalah 6. Data kedua dan ketiga kebetulan sama, boleh kok kalikan duanya di depan. Berarti datanya adalah 6 dikurangi rata-ratanya 6,4. Dalam nilai mutlak juga. Ditambah apa lagi? Nilai mutlak 7 dikurangi 6,4. Ditambah apa lagi? Ditambah nilai mutlak dari 8 dikurangi 6,4. Terus dibagi, banyak datanya ada berapa? Banyak datanya 5 ya. Oke, sekarang kita definisikan. 5 dikurangi 6,4 berapa? 5 dikurangi 6,4 berapa? Ini kurung loh ya. 5 dikurangi 6,4 berapa? Kela Araya tuh, jangan-jangan Ibu 1,8 bukan, Bu? 5 dikurangi 6,4 masa 1,8? 1,4. Ya, negatif 1,4. Jadi nilai mutlak negatif 1,4. Oke. Terus yang ini adalah 2. 6 dikurangi 6,4 berapa? Minus 0,4. Negatif 0,4. Betul. Terus 7 dikurangi 6,4 berapa? 0,4. 0,6. Oke, 8 dikurangi 6,4 berapa? 1,6. 1,6. 6. Oke, ini masih Ibu kasih tanda nilai mutlak ya, supaya kalian memahami juga arti nilai mutlak. Nah, berikutnya baru apa? Kita definisikan nilai mutlaknya. Sehingga apa? Nilai mutlak dari negatif 1,4 adalah 1,4. Ya, 1,4 ditambah nilai mutlak dari negatif 0,4 berapa? 0,4. Oke, 0,4-nya langsung kalikan 2 jadi berapa? 0,4-nya kalikan 2 jadi 0,8. 0,8. Oke, ini berikutnya positif. Sama, tinggal kita tuliskan lagi. Jadi ditambah 0,8 ditambah 0,6 ditambah 1,6 dibagi 5. Oke, jumlahkan tuh berapa? 1,4 ditambah 1,6 saja sudah 3 ya. 3 ditambah 0,8 ditambah 0,6 itu 1,4. 1,4 ditambah 3 berapa? 4,4. Oke, 4,4. 4,4 dibagi 5 itu berapa? 4,8. 0,8.
0,88. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 0,88. Gitu. Semudah itu ya. Kalian pahami dulu yang tunggalnya. Berikutnya adalah apa? Berikutnya adalah harus tahu varians. Varians atau ragam atau S kuadrat nih, S kuadrat. Nah, nanti S kuadrat diakarkan itulah yang disebut dengan simpangan baku. Oke, saya ganti S kuadrat. Pindah papan tulis. S kuadrat agak sedikit mirip. Rumusnya itu mirip dengan ini. Jadi jumlah dari XI min X bar. Bedanya kalau SR itu XI min X barnya dalam nilai mutlak. Tapi kalau di sini di simpangan baku atau di varian XI min X barnya itu dikuadratkan. Nah jadi ini sama dengan jumlah dari X. Aduh sih. Kela. Dari XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N. Gitu. Nih, S kuadrat ya. Varians atau ragam itu notasinya adalah S kuadrat. XI-nya tadi mulai dari berapa? 5 kan? 5. Dikurangi X barnya adalah 6,4. Tapi kali ini dikuadratkan. Ditambah. Data yang 6 tadi ada 2. Kalikan saja. 2 kali XI-nya adalah 6. Data keduanya X barnya adalah 6,4. Lalu dikuadratkan. Jadi tambah berapa lagi? Berikutnya data yang keempat adalah 7. 7 dikurangi X bar 6,4 juga dikuadratkan. Terakhir data yang berikutnya adalah 8 ya. 8 dikurangi 6,4 dikuadratkan. Dibagi berapa? Sama, dibagi banyak data yaitu 5. Oke yuk, 5 dikurangi 6,4 tadi berapa? Min 1,4. Oke, min 1,4. Lalu kita kuadratkan. Gitu ya. Terus 2 kali 6 dikurangi 6,4 tadi negatif 0,4. Dikuadratkan. Ditambah berapa lagi? 7 dikurangi 6,4? 0,6. 0,6 dikuadratkan. Berapa lagi? 8 dikurangi 6,4. 1,6. 1,6 kuadratkan. Oke. 1,4 dikuadratkan berapa ayo? 1,96. 1,4 dikuadratkan. 1,96 bukan, Bu? 1,96. 1,4 dikuadratkan. Ayo. 1,96. Punya kalkulator gak? Atau enggak boleh? Ya, 1,96. 1,96. Oke, 1,96. Oke, 0,4 dikuadratkan berapa? 0,16. 0,16. 0,4 dikuadratkan? 0,16. 0,16. Kalikan 2. 0,32. Gitu ya. Lalu 0,6 dikuadratkan? 0,36. 0,36. Oke, 1,6 dikuadratkan? 1,3. 1,6 dikuadratkan? 2,56. Oke. Sok dijumlahkan. Astagfirullahaladzim. 1,96 tambah 0,32 ditambah 0,36 ditambah 2,56. Jumlahkan. Berapa itu?
Dijumlahkan berapa, ayo? 5,2. Berapa? 5,2. 5,2. 2. Bagi 2, bagi 5 berapa? 1,04. Simpangan. Nah, ini yang disebut dengan nilai varians atau ragam 1,04. Lalu simpangan bakunya apa? Simpangan baku adalah akar dari varians. Jadi berarti dia adalah akar dari 1,04. Sok, akar dari 1,04 itu berapa? Berapa, yuk? Punya akar 1,04 diakarkan? Ada kalkulator gak? Lagi ngitung. Oh, lagi ngitung. 1,019. Yang lain 1,019. Itu gimana? Dicek yang lainnya. Bu, benar Bu. Iya Bu, segitu Bu. Tuh, oke, sip. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Itulah yang disebut dengan simpangan rata-rata. Iya. Simpangan rata-rata, varian, simpangan baku. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Oke, nah sekarang gini, Ibu akan ajak kalian menggunakan, kalau di Google ini adalah spreadsheet ya, Google Sheet. Oke, kenapa? Karena besok kalian atau ketika sudah apakah kuliah atau kerja itu tidak akan menghitung simpangan rata-rata, menghitung rata-rata dan sebagainya itu tidak akan manual ya enggak? Kalian harus bisa karena datanya itu pasti big data yang kalian yang kalian olah. Nggak mungkin datanya cuma tunggal begini saja. Nah, kita coba di data tunggal dulu ini ya, kalau menggunakan Google Sheet seperti apa. Ibu sudah tuliskan tadi, ya? Ibu maaf Bu, buram itu buram banget Bu. Layarnya buram banget. Layarnya? Oh, Iya. coba Ibu. Dari tadi. Cuman yang tadi nggak apa-apa. Yang tadi masih kelihatan? Oh, Iya, masih Bu. Oh, oke. Sebentar. Ibu matikan dulu kamera Ibu deh. Matikan dulu kameranya sebentar. Kalau Ibu matikan kamera, si Jamboard masih kelihatan nggak? Jamboard kelihatan nggak? Papan tulis kelihatan nggak? Enggak Bu. Nggak kelihatan. Google Sheet-nya kelihatan nggak? Enggak Bu. Berarti harus ada yang Ibu kurangi. Bentar, dikurangi dulu. Ini dikurangi dulu. Share screen-nya diulang ya. Share screen-nya diulang. Stop dulu. Oke. Sebentar. Bentar Ibu ganti dulu. Gini.
Ba- Nah, screen-nya udah kelihatan lagi belum? Udah, Bu. Nah, udah kebaca belum? Udah kebaca ya screen-nya ya? Sudah, Bu. Masih buram, screen-nya masih buram atau gimana? Udah enggak, Bu. Udah enggak, Udah enggak? Udah nggak, Bu. Oke, baik. Data tunggal tadi Ibu tuliskan di tabel ya. Di tabel ada nilai, yaitu data nilai tadi adalah 5, 6, 7, 8 ya. Frekuensinya, walaupun dia masih data tunggal, tapi ketika ada data yang sama, kita buat seperti ini, jadi kita tetap bisa membuat tabel distribusi frekuensinya. Tapi untuk data tunggal begini, kita belum pakai rumus yang tadi ya, banyak kelas dan sebagainya. Oke. Jadi begini kan ya? Oke, di sini kita akan lihat jumlah. Oke. Nah, terus kalau bekerja di sini untuk menentukan jumlah frekuensi, kalian bisa pakai ini. Makanya simbolnya kan ada sigma di sini tuh. Di sigma. Ini kita pakai sum. Sering bekerja dengan Excel enggak? Enggak, Bu. Enggak, oke. Nanti harus ya, ini Ibu Excel. Excel itu pengolah data di Microsoft Office itu Excel. Kalau kita sekarang menggunakan Google Docs ya, pengolah data di Google Docs adalah ini, Google Sheets. Oke, tadi sudah lihat ya, kayak Ibu memunculkan sum-nya. Itu jumlah. Jadi Ibu ingin menjumlahkan si frekuensi ini. Ini berarti tinggal klik sum, kemudian diklik saja ininya selnya. Ini sel B1, ini sel B2, ini sel B4, ini sel B5, ini sel B6, ini sel B7. Baca B, kemudian dari sini. Gitu. Jadi sum dari B4 sampai B7. Ini jumlah frekuensinya. Nah, tadi sudah tahu kalau kebetulan ada frekuensi yang ini ya, yang lebih dari satu. Untuk menentukan rata-rata, rata-rata itu kan jumlah data dibagi banyak data. Sekarang Ibu mau perkaliannya dulu, N kali F-nya. Ini dibutuhkan untuk N kali F. Kita mau mengalihkan ini dengan ini, jadi cukup apa? Cukup klik sama dengan, lalu ini perkalian teh pakai apa ya? Biasanya Bintang. Jadi N kalikan F di sini. Nah, terus ketika kalian sudah menggunakan satu rumus ini di sel yang pertama, nah enaknya bekerja online di Google Sheet itu untuk bawahnya itu sudah mengalihkan sendiri, tinggal klik ini saja. Tinggal klik ini saja. Nah, ini sudah perkalian antara N dan F semua baris seperti itu. Lalu jumlah, ini mau menjumlahkan ini cukup di
tarik saja, digeser ke sini. Ini rumus, sorry. Ini agak delay. Untuk mengcopy ini juga tinggal tarik ke sini sebenarnya. Oke. Jadi 32 jumlahnya, betul nggak? Benar, Bu. Oke, terus kalau mau cari langsung average rata-rata sebenarnya dari sini bisa tinggal pakai average. Average dari sini saja ke sini, tinggal di blok. Sorry. Dan ini sorry. Average-nya karena ini kan jumlah data ini ya. Average-nya atau rata-ratanya. Rata-rata kita sudah punya. Jadi ini adalah jumlah data, ini adalah banyak data. Jadi rata-ratanya adalah cukup membagi ini, dibagi itu pakai garis miring saja ke sini. Gitu. Ini 6,4. Kalau tadi di sini adalah average dari data ini ya. Kalau kita taruh average di sini juga average dari frekuensi dan sebagainya. Nah, yang sesuai yang kita cari adalah rata-rata dari ini, maka ini tadi ini jumlah data dibagi banyak data. Ini bukan tanda. Ini adalah jumlah data. Jumlah data, mau di atas pakai itu boleh, atau ini cuma menandain aja. Banyak data, seperti itu. Ya, oke. Terus tadi sudah masuk ke simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata, mau cari simpangan rata-rata itu, kan tadi menjumlahkan XI dikurangi X bar dalam tanda mutlak ya. Dalam tanda mutlak. Nah, mutlak itu apa sih? Absolut ya? Absolut kan? Iya, Bu. Iya, tinggal cari absolut. Absolut dari siapa? Dari si data dikurangi rata-rata ini. Gitu. Kita cari absolutnya dulu. Di sini kita cari absolutnya dulu ya. Betul nggak? Kita cek dulu. Ini nilai absolut atau absolut XI dikurangi X bar. Absolut dari data dikurangi rata-rata gitu aja ya ditandainnya. Kita cek. Benar nggak nih 1,4678 ada yang salah ya? Tadi nilai absolutnya itu harusnya nilai absolutnya adalah 1,4, 0,8, 0,6, 1,6. Berarti ini rumusnya kita jangan pakai C11 karena ini akan jalan di sini akan jadi C12. Jadi berarti rumus di sini langsung saja dikurangi 6,4. 6,4. Oke, seperti itu. Terus tinggal tarik saja sampai sini. Nah, jadi kita dapatkan nilai absolutnya langsung. Balik lagi ke papan tulis ya. Jadi nilai absolut dari data dikurangi rata-ratanya di baris pertama di data yang 5 itu 1,4, 0,4, 0,6, 0,6, 1,6. Terus, nah ini harusnya 0,8, berarti kita harus kalikan ini dengan frekuensi. Jadi ini kita kalikan dengan frekuensi nih. Si nilai absolut dengan F absolut ini
kalikan dengan F. Jadi kalau di statistik ya kalian nggak usah kaku dengan notasi ya. Ketika kalian misalkan lebih mudahnya memberi notasi rata median itu med ya sudah, atau ME boleh ya, seperti itu, nilai mutlak dan seterusnya. Ini kita kalikan dengan frekuensi. Oke. Kita kalikan frekuensi, tinggal tarik saja. Ini akan dapat jadi sudah punya di sini 0,8. Terus tentu kita harus cari jumlahnya kan tadi, jumlahkan dulu. Jumlahkan. Nah, inilah sih jumlahnya nih. Nah, jadi dari sini kalian bisa dapat apa tadi? Simpangan rata-ratanya. Simpangan rata-ratanya adalah ini kan dibagi banyak data. Dibagi banyak data atau dibagi frekuensi. Jadi 0,88. Ini ya. Oke, ini sangat membantu. Nah, tadi kan ketika kita, apalagi nih, satu lagi ya. Satu lagi Xi min X bar dikuadratkan. Jadi kita ini cari data dikurangi rata-rata. Kalau tadi mah absolut, sekarang dikuadratkan. Jadi berarti ini sama dengan apa? Data T. Data ini ya dikurangi 6,4. 6,4. Oke. 6,4. Tapi ini kan harus kita kuadratkan. Atau kuadrat di Excel apa ya? Kuadrat. Pangkat 2 kah? Oke. Postrok terus 2 gitu ya. Terus tarik sampai sini. Nah, tadi kalian dapatkan 1,96. 1,96, 0,3. Jadi di bantuan dengan Google Sheet kalian bisa menyingkat pekerjaan ini. 1,96, 0,32, 0,36 dan 2,56. Nih, gitu. Oke. Terus jangan lupa berarti ini adalah yang ini dikalikan frekuensi. Kalikan frekuensi. Jangan lupa. Mengapa? Karena tadi si 6 itu berarti ini sama dengan ini kalikan frekuensi. Nah, terus kalian akan dapat ini. Nah, lalu jumlahnya aja. Jumlahnya berapa? Misal kita harus menggunakan yang gampang-gampang aja. Misal dari sini ke sini. Sampai sini. Oke. Sumnya adalah ini 5,2. Nah, berarti sekarang kita akan dapatkan simpangan variansnya ya. Varians atau ragamnya adalah ini dibagi jumlah frekuensi. Yaitu 1,04. Lalu simpangan bakunya gimana? Simpangan baku tadi apa? Simpangan baku adalah akar dari varians. Jadi sama dengan akar itu apa ya? Bahasa Inggrisnya. Akar Root. square root. Ya, SQRT. SQRT nih. Dari siapa? SQRT dari sini. Gitu. Nah, 1,04. Nah, kalian cek ke sini. Tadi jawaban kita yang manual tadi 1,04 variansnya. Variansnya yang ini tadi ya 1,04 dan simpangan bakunya adalah 1,019. Nah, ini cara kita bekerja di Google Sheet. Nah, jadi yang kita belajar dari yang kecil ini dulu, nanti ke depannya dengan data majemuk, data yang besar sekali, kita bisa menyelesaikan di sini. Seperti itu. Ya, oke, sudah lebih waktunya, mohon maaf, lebih 3 menit.
Nah, sementara itu, jadi kita mengolah data statistik untuk data tunggal dulu ini Ibu reviewnya. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Bu. Nggak? Udah ada, Bu. Nanti silahkan kalian berlatih di Google Sheet-nya ya. Tidak ada tugas tambahan, yang penting diselesaikan. Kalau sudah bisa menyelesaikan beberapa tugas statistik di classroom, silahkan selesaikan. Ya, oke. Nanti kita akan lanjut lagi ke pembahasan data majemuk. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.